Dalam bahasa Arab itu nggak ada yarji'in, itu nggak ada. Nggak ada, kata yarji'in itu nggak ada. Maka dikatakan ayyul lughatin hadhi. Ini tuh bahasa apa sih? Fakultu ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, boleh jadi orang yang hebat berkuda itu ada saatnya dia akan terjatuh pula. Sepandai-pandai tupai yang melompat, pasti akan jatuh juga. Gitu. Yaitu berkaitan dengan tadi itu, jangan GR dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Sabak tadi udah ya. Adanya di Yaman ya mereka, asal usul Arab juga. Baik. Nanti mungkin akan didapati imam-imam di masjid yang lain membaca dengan bacaan berbeda di kata Sabak. Itu tidak selalu salah ya, karena ada yang baca Sabain seperti kita, tapi ada juga yang baca dengan Saba'a tanpa tanwin. Ada juga yang baca dengan Sabak. Jadi ada yang baca min Sabak sukun, ada yang baca min Saba'a berfathah, dan kita baca min Sabain dengan kasroh tanwin. Baik, kemudian wajituka binaba'in, artinya dia benar-benar membawa berita itu beserta burung hudhud ini ada berita yang dibawanya. Ya, lil musahabah. Yakin diungkapkan dengan yakin, ini menunjukkan akan, ya, jadi sebenarnya ini masdar mubalaghah namanya. Jadi kata nomina yang bentuknya hiperbol. Jadi teramat sangat meyakinkan. Jadi benar-benar meyakinkan. Kata yakin itu sendiri namanya masdar lil mubalaghah. Baik. Jadi kalau dikatakan yakin berarti benar-benar meyakinkan. Ya, itu tadi beberapa pelajaran di fama katha ghayra ba'idin faqala ahtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Apa naba'i yakin itu? Nah, ini yang dikatakan sebagai naba'i yakin itu disampaikan sampai panjang, mungkin sampai ke akhir halaman berikutnya, atau hampir akhir halaman berikutnya, dan itu Nabi Sulaiman menyimak. Bukan sampai akhir halaman berikut, sampai beberapa ayat berikutnya, beberapa ayat berikutnya, berapa baris itu lama dia menyampaikan, dan Nabi Sulaiman hanya menyimak, dengerin, perhatikan apa yang disampaikan itu. Gitu. Dia katakan apa? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim. Ini juga sebenarnya kalau sekiranya Nabi Sulaiman itu orang yang temperamen gitu ya, mungkin dia akan marah itu ketika seolah-olah merendahkan dia. Gitu. Aku jumpai imra'atan, seorang perempuan, tamlikuhum, yang menguasai mereka, wa utiyat, keadaannya itu diberi min kulli syai'in, segala hal. Ini perempuan dikasih segala hal. Walaha 'arsyun 'azim. Ini perempuan punya arsy, singgasana yang besar, sangat besar, azim. Konon katanya Nabi Sulaiman belum punya singgasana. Wallahu a'lam. Pokoknya dikatakan demikian. Jadi dia sebutkan hal yang menarik untuk Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi bukan sekedar menarik, tapi berita benar. Karena betul dia melihat ada perempuan yang jadi penguasa di Sabak tadi itu, dan punya segala hal. Wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim. Baik. Ada inna di sini. Ini itu untuk menegaskan, memperkuat bahwa apa yang disampaikan itu suatu yang penting. Ya. Dan juga menunjukkan bahwa ya tadi penting. Kenapa? Karena secara kebiasaan di kalangan Bani Israel itu tidak wajar ada perempuan yang jadi penguasa. Maka ditegaskan oleh Hudhud, inni wajadtum ra'atan.
Jadi ditegaskan benar-benar aku nih ngelihat orang perempuan. Gitu. Jadi secara kebiasaan di kalangan Bani Israel tidak ada perempuan yang jadi ratu ya, ratu peraja, ratu ya, ya penguasa lah, malik, penguasa. Tapi juga di sini Hudhud juga nggak bilang malik sih, nggak bilang malikah, nggak bilang ratu, nggak bilang penguasa, hanya bilang tamlikuhum, menguasai dengan kata kerja. Ya. Baik, wa utiyat min kulli syai'. Namanya siapa tadi? Bilqis atau Balqis? Wah, ini ada bal, ada bil, nggak ada bul ya. Menurut Syekh Ibnu Ashur dalam At-Tahrir wa Tanwir beliau, hadhil mar'atu urida biha Bilqis. Jadi yang dimaksud di sini perempuan ini adalah Bilqis dengan kasroh huruf ba-nya, sukun huruf lamnya, dan kasrah huruf qafnya, Bilqis. Ya. Tapi juga banyak dipakai Balqis ya. Bapaknya siapa bapaknya? Syarahil. Ini putrinya Syarahil. Ya. Secara urutan ratu dia ini ya. Ya, ada perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan kapan sih waktu kekuasaannya, tapi yang dipercaya dia sezaman dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu di permulaan abad ke-17 sebelum hijrah. 17 sebelum hijrah. Berapa jadinya? Tambah 14. 3000. 3.000. 1.400 sama 1.700. 3.000-an ya? 3.000-an tahun yang lalu lebih, kurang lebihnya. Kan 17 sebelum Hijriah, sekarang 1445 Hijriah kan? Iya. Ya. 17 abad maksudnya. Ya, betul. 17 abad. Abad ke-17 sebelum Hijriah. Oh. Tadi kira 17 tahun. Iya, 17 abad sebelum Hijriah. Di kota Ma'rib sekarang ya. Ya, pada masanya ini merupakan kekuasaan kota yang sangat luar biasa, makmur dan subur. Tapi sekarang ya tinggal bekas-bekasnya saja. Lanjut. Ini kenapa diungkapkan dengan imro'atan nakiroh di sini? Ya mungkin karena dia belum kenal juga, tapi ada makna yang lainnya. Ini untuk menunjukkan keheranannya Hudhud terhadap perempuan yang jadi penguasa tadi itu. Karena Hudhud ingin menyampaikan pesan kisah yang memang menakjubkan dan ya tadi itu perempuan kok jadi penguasa sih gitu. Maka kalimatnya di sini Syekh Ibnu Ashur mengatakan redaksi ayatnya bukan wajadtuhum tamlikuhum imra'atun, tapi wajadtum imra'atan tamlikuhum. Tidak diungkapkan dengan aku jumpai mereka dikuasai oleh perempuan. Ya. Baik, wa utiyat min kulli syai'. Ada pertanyaan. Imam Fahru Razi bilang bahwa kenapa kok wa utiyat min kulli syai', senada dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman kan di awal pertemuan kemarin kita sebutkan bahwa beliau mengatakan wa utina min kulli syai', kami diberi segala sesuatu. Kalau gitu sama dong antara Nabi Sulaiman dengan Bilqis. Ya, perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam itu kembali kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa nubuwah dan hikmah. Juga kekuasaan dan berbagai hal yang bersifat duniawi. Sedangkan
untuk konteksnya Bilqis itu hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Jadi sama-sama utia diberi, tetapi yang diberikan kepada Nabi Sulaiman jauh lebih banyak dan lebih penting dibandingkan dengan yang diberikan kepada Bilqis. Baik, kenapa kok disebutkan di sini arsy singgasananya? Kenapa secara khusus disebutkan? Karena singgasana ini merupakan sesuatu simbol yang sangat berharga, sehingga disebutkanlah oleh Hudhud ini. Dan ini juga merupakan inovasi juga yang menurut Syekh Ibnu Ashur, walam yakun li Sulaiman arsyun mithluhu. Sulaiman tidak punya singgasana yang sama dengan atau menyerupai yang dimiliki oleh Bilqis. Punya singgasana tapi mungkin tidak sebagus yang dimiliki oleh Bilqis. Baik. Di sini disebutkan wa arsyun azim. Ini azim untuk menunjukkan betapa besar nilai dari singgasana tersebut dan juga kerajaannya Bilqis ini. Dan yang mengherankan Hudhud itu adalah perilaku mereka, ya. Ya, sebelum masuk ke ayat berikutnya, sebenarnya Hudhud ini menyampaikan pesan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam tentang prinsip-prinsip geopolitik. Iya. Jadi usul al-jughrafiyah as-siyasiyah. Jadi yang disampaikan oleh Hudhud, inni wajadtu mur'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai' wa laha 'arsyun 'azim, itu ada informasi geopolitik yang disampaikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Apa yang disampaikan? Bagaimana karakter tempat yang dikuasai oleh Bilqis. Juga agama apa yang dianut oleh penduduknya atau Bilqis juga. Begitu juga pola bentuk kekuasaan kerajaan yang dimilikinya. Begitu juga kekayaan kerajaan yang dimilikinya. Itu. Maka penting bagi Hudhud untuk menyampaikan tentang kekuasaan sahabat tersebut, dan karena posisi bertetanggaannya kerajaan Nabi Sulaiman dengan kerajaan Bilqis tersebut. Itu ya beberapa hal yang disampaikan oleh Hudhud. Baru kemudian Hudhud menyampaikan pesan yang sangat penting juga, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillahi wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Aku jumpai perempuan itu dan kaumnya yasjuduna lisyamsi min dunillah, menyembah matahari selain Allah. Artinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Setan-setan menghiasi pandangan mereka melihat perbuatan dosa itu sebagai amalan yang baik. Fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun. Sehingga perbuatan mereka itu menghalangi mereka untuk bisa mengenali jalan Allah Subhanahu wa taala. Fahum la yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Kira-kira apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Ini Hudhud atau dai? Hudhud atau pendakwah ini? Iya. Jadi karena dia jurnalis, maka dia juga punya tugas untuk bisa menyampaikan kebenaran melalui aktivitas jurnalistiknya. Gitu. Juga informan tadi ya, jadi informan menginformasikan yang benar-benar. Dan uniknya, Masya Allah, dari
kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Hudhud ini kita belajar banyak bagaimana tentang akidah. Jadi Hudhud ini sebenarnya sedang mengajari kita tentang akidah. Mau kalah sama Hudhud kita? Gitu. Sebagian orang masih nyembah apa selain menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kan kalah dari pendidikan sama Hudhud. Ngikutin setan, nggak percaya sama firman Allah, terus juga menghalangi kebenaran. Itu kan perbuatan-perbuatan yang mengingkari kebenaran kan gitu. Dan ini dijelaskan oleh Hudhud ini. Harusnya seperti apa sih? Ya, mungkin kita singkat aja ya. Jadi di sini ketika Hudhud mengatakan wajah Tuhan dan seterusnya, menjumpai orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah ghirahnya Hudhud. Ghirah, kecemburuan Hudhud. Jadi dia merasa kok ya keterlaluan amat gitu. Ada orang menyembah selain Allah. Gitu ya. Dia juga menyampaikan sesuatu yang ternyata bertolak belakang dengan fitrahnya makhluk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Terutama menyelisih fitrahnya Hudhud. Dia punya fitrah yang baik, punya insting yang baik menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari kalimat yang disampaikan oleh Hudhud itu pertama disampaikan secara singkat, ikhtisar, saripatinya, jelas, taudih, dan menyebutkan yang penting, mengabaikan yang recehan ya, yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Jadi menyampaikan pesan penting dengan singkat, jelas, penting, dan meninggalkan yang tidak penting. Mungkin kalau mau diceritakan secara detailnya mungkin akan panjang lagi nih yang disampaikan oleh Hudhud. Ya, tapi dia menyampaikan yang penting dan bermanfaat saja. Tadi Hudhud katakan bahwa Bilqis itu punya singgasana yang agung, yang besar. Tapi ternyata pandangannya ketika melihat singgasana yang besar itu tidak membuatnya terlena, tapi justru dia memandang sisi yang lain. Jadi mungkin kalau kita ke Eropa, orang melihat kemegahan bangunan, kekayaan dan segala macamnya, mungkin ada sebagian orang yang sudah lupa akan akhirat, lupa tentang Allah misalnya, karena terlena dengan dunia itu. Nah, Hudhud tadinya kan melihat singgasana itu, udah bilang wah lah, walaha arsyun azim. Tapi ternyata dia enggak sampai terbawa pada emosi tertarik pada itu. Justru dia melihat dari sisi yang lain tentang keyakinan mereka. Jadi dia enggak merasa tertarik dengan berita besarnya singgasana itu, nggak didetailkan. Yang dimaksud dengan arsyun azim itu seperti apa nggak didetail, tapi yang didetail itu adalah perilaku masyarakatnya. Dan sepertinya dia ada di tempat itu dalam waktu yang mungkin boleh dibilang tidak singkat mungkin ya, atau mungkin momennya pas dia ada di situ mungkin sedang terbit matahari atau terbenam matahari, sehingga mereka sedang beribadah menyembah matahari itu, sehingga dia dapat informasi yang banyak gitu. Jadi ada momen yang tepat akan dapat berita yang banyak gitu. Jadi kalau Bang PI ngambil shoot gambar itu kan nggak seperti mata kita gitu. Mata kita kayak cakep nih gitu. Dia udah ngeblok di sini 10 menit nggak dapat, pindah lagi. Jadi supaya ada hal yang lebih baik lagi yang jadi sudut pandang berbeda. Gitu. Jadi ini juga Hudhud begitu juga. Jadi nggak terfokus singgasananya. Mungkin sebagian orang bertanya seperti apa singgasananya, nggak penting bagi dia, nggak dijelasin. Maka yang dijelasin adalah hal yang lebih penting lagi yang berkaitan dengan pribadi orang-orang ini, gitu ya. Kemudian ya kita juga seperti juga ya, sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini hendaknya punya misi untuk bisa mengubah masyarakat lebih baik lagi, dunia dan akhirat gitu ya.